Naon sih specialty teh? Saya sih nyian standar specialty. Kan pasti ada kepentingan matak nyian standar gitu. Jadi mitos. Sebenarnya kan jadi mitos specialty teh nanti. Nya jelema ngomong-ngomong specialty berikut ya kopinya mah ya gitulah. Sekedar mah gimmick. Jadi gimmick, jadi gimmick jualan gitu. Halo, salam warga YouTube semua. Sudah pada ngopi belum nih? Kalau belum, silahkan di-pause dulu videonya. Di luar sering banyak hujan nih. Yuk, seduh dulu kopi kesukaanmu supaya bisa lebih jongjon lagi nonton videonya. Cikopi susuruputan leguk deui lumayan dekat pisan. Pada segmen kali ini kita bakal ngebahas suatu istilah yang mungkin teman-teman sekalian sudah sering dengar saat kalian datang ke kedai kopi langganan kalian. Ya, kali ini kita bakal sedikit ngebahas tentang specialty kopi. Pada segmen kali ini, kita juga bakal ditemani oleh Kang Hendra, seorang pegiat kopi di kota Bandung yang saat ini disibukkan dengan usaha kopinya yang bernama Copyscape. Sebuah rumah sangrai kopi sekaligus kedai kopi yang berlokasi di Jalan Sekemerak, Gang Merdeka nomor 183, daerah Padasuka, Kota Bandung. Gimana? Kopi kalian sudah diseduh? Kalau sudah, yuk tonton video yang sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan dengan episode-episode Kopi Visual berikutnya. Apaan sih specialty coffee itu? Kopi spesial kah? Spesialnya bagaimana? Kalau muncul istilah specialty coffee, berarti ada juga kopi yang non-specialty. Mau ngopi juga ribet amat sih. Gini deh, coba kita umpamakan dengan martabak telur. Seperti kita tahu, umumnya martabak telur itu kan dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Sebut saja beberapa grade lah gitu. Ada yang biasa, ini mungkin telurnya cuma satu. Lalu ada yang istimewa, mungkin telurnya pakai 2. Ada yang super atau bahkan spesial atau super spesial itu telurnya mungkin 4. Terus ada juga yang pakai telur bebek, itu jadi martabak apa namanya tuh. Banyak sekali. Nah, jadi kalau di suatu tempat ada yang jual martabak spesial pakai telurnya 2, padahal di tempat lainnya martabak spesial itu pakai telurnya 3. Bahkan di tempat lain martabak yang bisa disebut spesial itu telurnya 4. Itu sah-sah saja untuk dilakukan, ya kan? Setahu saya sih begitu. Tolong kalau ada yang tahu pasti, tulis dong di komentar. Jadi, pengklasifikasian grade pada martabak tersebut murni ditentukan sama mamang-mamang atau tukang yang jualan. Jadi terserah dia mau namain martabaknya martabak spesial, martabak super. Nah, kalau dalam dunia kopi, ada otoritas yang bertanggung jawab dalam pengklasifikasian kualitas mutu atau grade dari biji kopi. Hampir setiap negara produsen atau penanam kopi mempunyai badan masing-masing dalam mengkurasi kopi produksi mereka. Maka standar, istilah, dan klasifikasinya pun mungkin sedikit berbeda tiap negara. Kalau di Indonesia, grade kopi dibedakan menjadi 6 grade, dari grade 1 sampai grade 6. Lain lagi di Kenya misalkan yang melakukan pengklasifikasian grade-nya itu dengan huruf, ada AAA dan lain sebagainya. Di Brazil beda lagi, di Ethiopia beda lagi, dan di negara-negara lainnya juga berbeda lagi. Meskipun begitu, ada juga lembaga-lembaga internasional yang beranggotakan negara-negara produsen dan konsumen kopi yang mempunyai pakem-pakem tertentu dalam pengujian mutu kopi mereka. Nah, kalau di Indonesia, otoritas yang membuat standar mutu kopi adalah Badan Standarisasi Nasional, biasa disebut BSN. Standarisasi mutu kopi Indonesia yang mereka keluarkan adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI biji kopi nomor SNI 01/2907/2008.
Standar nasional biji kopi ini merupakan revisi dari SNI 01 strip 2907 strip 1999. Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknis 65 strip 03 Pertanian. ICO sendiri adalah singkatan dari International Coffee Organization, sebuah organisasi antar negara yang mengatur perdagangan kopi di dunia. Selain ICO, ada juga Specialty Coffee Association yang biasa disebut SCA. Kalau orang Indonesia banyak yang nyebutnya SCA aja ya, biar gampang. Ini adalah asosiasi perdagangan kopi yang memfokuskan pada kopi-kopi specialty. Ya, pada intinya, organisasi-organisasi tadi adalah beberapa otoritas yang membuat regulasi dalam industri dan perdagangan kopi di dunia. Standar penilaian tentang specialty coffee yang ada di dunia kebanyakan merujuk pada mekanisme dan aturan yang disusun dan ditetapkan oleh SCA. Karena standar sistem penilaian dari SCA ini dinilai memiliki sistem yang paling sistematis dan ketat. Cabang-cabang SCA sendiri sudah menyebar hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia, cabang dari organisasi SCA ini bernama SCAI. Mereka berdiri tahun 2008. Oke, mari kita mulai bahas sejarah yang melatar belakangi lahirnya istilah kopi specialty. Istilah kopi specialty pertama kali disebutkan atau diungkapkan oleh Emma Knudsen pada tahun 1974. Saat itu, ia diinterview oleh sebuah media publikasi yang bernama Tea and Coffee Trade Journal. Karena hal tersebut, dia dianggap sebagai penemu dari istilah specialty coffee. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai the Queen of Specialty Ladies and Coffee. gentlemen, please put your hands together for a very special tribute to the one and only Miss Erna Knudsen. Ia menggunakan terminologi specialty coffee dalam menggambarkan grade tertinggi atau terbaik dalam industri kopi. Cerita lebih banyak tentang Emma Knudsen, sang legenda kopi wanita ini, yang kopi favorit sepanjang hidupnya adalah kopi Sumatra Mandailing, akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Makanya sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, biar kalian nggak ketinggalan video visual berikutnya. Oke, lanjut. Definisi kopi specialty yang secara luas diterima di dunia adalah kopi yang memiliki skor 80 poin. Jadi skornya itu dimulai dari 0 sampai 100 poin. Kopi dengan skor 90 sampai 100 dinilai dengan sebutan outstanding. Kopi dengan skor 85 sampai 89,99 dinilai excellent. Sedangkan kopi dengan skor 80 sampai 84,99 dinilai very good. Secara umum, SCA membagi specialty coffee ke dalam beberapa klasifikasi dan kesemuanya harus memenuhi standar yang telah mereka susun dan tetapkan. Oke, cukup sekian pembukaan dari saya. Sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kang Hendra tentang specialty coffee nih. Yuk kita samperin aja ke kedainya. Come on, let's go! Wih, Wih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak.
Siap, mantap. Ya, mas specialty mah harus kembali di definisinya harus dikembalikan kepada lembaga atau regulator yang membuat standar specialty, yaitu CQI. Dengan ini lembaga independen dari SCA yang menyusun standar kualitas dari kopi yang bisa masuk ke pasar mereka. Kualitas kopi yang mana specialty, yang mana komersil, itu yang menyusun adalah CQI. License dari Q grader ini atau grader yang orang yang bertugas untuk menggrading kualitas kopi yaitu CQI. Jadi yang mengeluarkan license dari Q grader itu CQI, bukan SCA. Berarti bisa dibilang kopi ini specialty, kopi ini enggak specialty, itu cuman CQI yang bisa ngasih apa cap gitu istilahnya. Secara resmi begitu, makanya CQI mengadakan training dan exam, training dan ujian untuk orang-orang yang jadi Q grader. Jadi kalau specialty ya mau tidak mau harus berhubungan dengan CQI. Gitu. Specialty itu kata CQI kopi yang tidak memiliki cacat primer. Kedua, kopi yang memiliki cacat sekunder maksimalnya 5 poin. Ketiga, dia mendapatkan skor 80, minimal 80 dari 3 orang license Q grader yang ditunjuk oleh rekanan SCA atau CQI. Itu yang ditunjuk tuh siapa biasanya? Ya, kalau di Indonesia ada 3 premier kampus. Ya, ada 3 premier kampus ABCD, kemudian Kasel sama kalau bukan Kasel sekarang Bon Cafe ya, Bon Cafe sama 57, 58. Nah, ketika kopi ingin mendapatkan label specialty secara resmi dari CQI atau SCA ya hubungannya harus dengan lembaga. Tapi banyak yang ambil jalan pintas, yang perlu sana jeung dengan lembaga. Yang penting mah ada Q grader, dia mengerti standarnya. Ya, kata si Q grader itu specialty ya beres masalah. Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara resmi bahwa Tidak resmi. Tapi kan si Q grader sendiri pasti punya tanggung jawab moral yang harus bertanggung jawab kan. Jualan kayak kita misalkan itu ya kayak Coffeescape yang skala jualannya kecil ya itu saya sudah cukup sebetulnya. Mungkin kalau yang harus resmi itu udah bisnis to bisnis ya. Ya, Ekspor, B2B, impor misalnya gitu. ekspor, import itu mungkin perusahaan-perusahaan besar butuh Q grader. Kalau hanya skala usahanya kecil, tidak jadi Q grader pun cukup sebetulnya dengan kelas pre-Q atau di kita nih ada yang cupping pro itu sudah cukup untuk memperbaiki kualitas produksi. Jadi mitos. Sebenarnya kan jadi mitos specialty teh nanti. Kumaha tah? Ya, jangan ngomong-ngomong specialty berikut ya kopi nama. Ya, gitulah. Gitu. Terus tengahtin apa sih specialty teh? Udah kayak jadi branding awalnya. Sekedar mah gimmick Jadi jualan. gimmick, jadi gimmick jualan gitu. Gitu. Nah, di industri kopi specialty lah bisa disebutnya di Kota Bandung katanya. Apakah sudah berjalan belum sistem cupping seperti itu? Q grader mungkin atau bikin satu badan ngumpul lah gitu. Jadi roster baru atau orang-orang yang mau belajar, terutama yang mau diberi penilaian terhadap kopinya bisa ke sana gitu. Udah ada belum di Bandung? Kurasi. Proses kurasi. Ya, proses kurasi selama ini dilakukan untuk rata-rata sih untuk komunitas-komunitas kecil. Sudah beberapa sih sudah berjalan, tapi secara skala besar mah kayaknya belum. Karena ya itu tadi pasar orang-orang kita terlalu sensitif. Kadang baper gitu. Jadi kadang-kadang minta nanya, Kang ya kumaha kopina? Ya ketika kita sebutkan kopinya secara kan itu mah yang ditanya produknya Kopi, bukan orangnya gitu.
Tapi kalau kita bilangnya dry atau apa sebagainya over fermented gitu, Baper. orang tuh baper. Jadi Iya, ya iya, itu yang iya. jadi masalah gitu. Oh, Jadi gitu. Iya betul. akhirnya banyak orang-orang yang ngerti atau yang Q-grader gitu yang bisa mengkurasi kopi jadi kurator gitu. Akhirnya jadi defense daripada kan orang Sunda kan gitu, Ya, daripada budaya. konfliknya halus gorengnya aku basah gitulah istilahnya. Budaya timurnya. Iya, budaya timurnya tentu. Iya betul. Masalahnya sih itu. Jangan baper sih mestinya kan kalau misalkan memang mau dievaluasi mah kan tugas si Q-grader itu bukan hanya menjudge, memberikan justifikasi kepada kopinya. Tapi dia memang tugas utamanya nyari masalah. Jika masalah itu ada di kopi. Nah, ketika masalah itu ditemukan, si Q-grader kan harus ngasih solusi ya. Nah, harusnya kalau memang ingin ada kemajuan, dia nanya solusinya apa kan. Ini misalkan ini kopinya earthy atau misalkan over fermented ya, solusinya apa? Gitu. Kesalahannya di mana? Q-grader tahu kesalahannya di mana. Kan tinggal ditanya. Daripada harus mengkurasi masuk lembaga kan bayar. Kalau pribadi mah kan bisa. Ya, cincai lah, Bisa ngobrol ya. bisa ngobrol. Sepertinya harus kita dorong nih supaya ada otoritas yang ngatur berapa sih jumlah telur dalam martabak telur spesial itu. Te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Tú? Había subido la marea y encontré una paella.